Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bergerak untuk harapan, bergerak rancang pembelajaran. Bergerak potensi tingkatkan prestasi, berikan profil belajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlela. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya berasal dari SD Negeri 19 Oku. Saya akan menerangkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pahami merupakan proses menuntun yang berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam pendidikan, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses pendidikan, sebagai pendidik kita tidak boleh kaku. Kita harus dapat menyelaraskan pendidikan dengan kodratnya. Pengajaran dan pendidikan memiliki arti yang berbeda. Pengajaran artinya memberikan ilmu yang berguna bagi kehidupan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan berarti memberikan tuntunan terhadap tumbuh dan berkembangnya segala kodrat yang ada pada diri anak, demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya di masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani, sedangkan anak merupakan benih dari beragam tanaman. Ada benih padi, ada benih jagung, ada benih kacang, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang petani harus memperlakukan benih sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya untuk menumbuhkan benih jagung, maka petani harus memperlakukan benih tersebut sesuai dengan karakter tumbuh benih jagung. Janganlah memperlakukannya menurut karakter tumbuhnya benih padi. Andaipun terdapat perbedaan kualitas benih-benih tersebut, hendaknya petani mengupayakan segala daya agar semua benih yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian juga halnya dengan seorang pendidik. Pendidik perlu memperhatikan karakteristik dan potensi atau kodrat yang ada pada anak didiknya, agar dapat memberikan tuntunan yang sesuai. Perbedaan karakteristik pada anak didik hendaknya memberikan motivasi bagi pendidik untuk mengupayakan berbagai cara demi tumbuh dan berkembangnya kodrat yang ada pada diri anak. Pendidikan yang kita lakukan di kelas sekarang ini pada hakikatnya merupakan gambaran kondisi masyarakat di masa yang akan datang. Hal itu selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik anak adalah mendidik rakyat atau masyarakat. Kondisi masyarakat kita sekarang ini merupakan hasil pendidikan di masa lalu. Maka tidak keliru bila kita menganalogikan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya atau salah satu unsur terpenting dalam pembentukan budaya di masyarakat.
Dalam proses menuntun kodrat pada diri anak, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kalau kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, maka pendidikan saat ini hendaknya menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan konteks Indonesia Tengah maupun Timur. Di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa didiklah anak sesuai dengan alam dan zamannya. Demikianlah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.